Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Astuti dari Prodi S1 Keperawatan, kelas A dengan NIM 231614201108 dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bersama-sama belajar kembali melalui video kali ini. Salawat beriringkan salam tak bosannya kita hadiahkan kepada roh Nabi junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang berupa doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Wahid Syahri, MAP, selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Saya akan menjelaskan kembali materi pendidikan kewarganegaraan dari pertemuan 1 sampai 6. Seperti yang sama-sama kita pelajari, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, ia juga berkaitan dengan istilah pendidikan kewarganegaraan dalam literatur Inggris. Ketiganya dinyatakan dengan istilah citizen, citizenship, citizenship education. Selanjutnya, secara yuridis, istilah kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dapat diselusuri dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Kewarganegaraan adalah segala hal yang berhubungan dengan warga negara. Pendidikan kewarganegaraan dimaksud untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Kita dapat mencermati Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 37 ayat huruf B yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Demikian pula pada ayat huruf B dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan, bahkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi lebih eksplisit dan tegas dengan menyatakan nama mata kuliah kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib. Dinyatakan bahwa mata kuliah kewarganegaraan adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Plan sosial, suatu kenyataan bahwa pendidikan kewarganegaraan telah mengalami beberapa kali perubahan, baik tujuan, orientasi, substansi materi, metode pembelajaran, dan bahkan sistem evaluasi. Dengan membaca dan mengkaji produk kebijakan pemerintah, dapat diketahui bahwa dinamika dan tantangan yang dihadapi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sangat tinggi. Apa saja dinamika perubahan dalam perkembangan iptek yang mempengaruhi pendidikan kewarganegaraan? Sebaliknya, pendidikan kewarganegaraan perlu melakukan intervensi terhadap perilaku negatif warga negara yang cenderung negatif. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan kewarganegaraan termasuk materi, metode, dan sistem evaluasi harus selalu disesuaikan dengan perkembangan iptek. Selanjutnya, konsep dan urgensi identitas nasional. Sebuah bangsa sebagai bentuk persekutuan hidup dan negara sebagai organisasi kekuasaan yang juga memiliki identitas yang berbeda dengan bangsa lain. Setiap negara yang merdeka dan berdaulat sudah dapat dipastikan berupaya memiliki identitas nasional, agar negara tersebut dapat dikenal oleh negara-negara lain dan dapat dibedakan dengan bangsa lain. Identitas nasional mampu menjaga eksistensi dan keberlangsungan hidup negara bangsa. Nilai-nilai dasar itu dirumuskan sebagai nilai-nilai Pancasila, sehingga Pancasila dikatakan sebagai jati diri bangsa, sekaligus identitas nasional. Pancasila sebagai jati diri bangsa lebih dimaknai sebagai kepribadian yang mencerminkan ilmu nilai Pancasila. Pancasila dipahami bukan rumus atau statusnya, tetapi pada isinya, yakni nilai-nilai luhur yang diakui merupakan pandangan hidup bangsa yang disepakati sebagai sikap dan perilaku, maka ia dapat teramati dan dinilai sebagai apakah jati diri kita sebagai bangsa. Selanjutnya, bendera negara Sang Merah Putih.
Bendera negara yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta disebut Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih. Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih saat ini disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. 3 Lambang Negara Garuda Pancasila. 24 tahun 2009 mulai pasal 46 sampai pasal 57 Garuda adalah burung khas Indonesia yang dijadikan lambang negara. Dasar Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisal. Dasar kerakyatan dan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan dilambangkan dengan kepala benteng di bagian kanan atas perisal. Dan dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan atas perisal. Selanjutnya, mengenai dasar falsafah negara Pancasila. Pancasila memiliki sebutan atau fungsi dan kedudukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Rakyat Indonesia menganggap bahwa Pancasila sangat penting karena keberadaannya dapat menjadi perekat bangsa, pemersatu bangsa, dan tentunya menjadi identitas nasional. Pancasila hanya ada di Indonesia. Pancasila telah menjadi kekhasan Indonesia. Artinya Pancasila menjadi pencini bangsa Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila sebagai identitas nasional memiliki makna bahwa seluruh rakyat Indonesia menjadikan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Cara berpikir, bersikap, dan berperilaku bangsa Indonesia tersebut menjadi pembeda dari cara berpikir, bersikap, dan berperilaku bangsa lain. Rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar. Indonesia menyukai simbol-simbol asing daripada lembaga atau simbol bangsa sendiri, dan lebih mengapresiasi dan senang menyanyikan lagu-lagu asing daripada mengapresiasi lagu nasional dan lagu daerah tersendiri. Tantangan dan masalah yang dihadapi terkait dengan Pancasila telah banyak mendapat tanggapan dan analisis sejumlah pakar. 22 tahun 1999 diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah telah berdampak positif dan negatif. Dampak negatifnya antara lain munculnya nilai-nilai primordialisme kedaerahan sehingga tidak jarang munculnya rasa kedaerahan yang sempit. Padahal bangsa Indonesia telah memiliki nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan pegangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yakni Pancasila. Apabila orang lebih menghargai dan mencintai bangsa asing, tentu perlu dikaji aspek atau bidang apa yang dicintai tersebut. Bangsa Indonesia perlu ada upaya, yakni membuat strategi agar apa yang dicintai tersebut beralih kepada bangsa sendiri. Demikian pula apabila orang Indonesia lebih mengagumkan prestasi bangsa lain dan tidak bangga dengan prestasi bangsa sendiri, sebenarnya sesuatu yang aneh. Hal ini diperlukan adanya upaya dari generasi baru bangsa Indonesia untuk mendorong agar bangsa Indonesia membuat prestasi yang tidak dapat dibuat oleh bangsa asing. Oleh karena itu, warga negara yang baik akan berupaya belajar secara berkelanjutan agar menjadi warga negara bukan hanya baik tetapi cerdas. Makna integrasi nasional. Suatu negara, bangsa membutuhkan persatuan untuk bangsanya yang dinamakan integrasi nasional. Dapat dikatakan bahwa sebuah negara bangsa yang mampu membangun integrasi nasional akan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa-bangsa yang ada di dalamnya. Etimologi adalah studi yang mempelajari asal-usul kata, sejarahnya, dan juga perubahan yang terjadi dari kata itu. Secara etimologi, integrasi nasional terdiri atas dua kata integrasi, dan terminologi dapat diartikan penggunaan kata sebagai suatu istilah yang telah dihubungkan dengan konteks tertentu. Dengan Sumpah Pemuda, masyarakat Indonesia yang beraneka ragam tersebut menyatakan diri sebagai satu bangsa yang memiliki satu tanah air, satu bangsa dan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Masa percobaan. Dari sisi sosial budaya, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan revolusi integratifnya bangsa Indonesia dari bangsa yang terpisah dengan beragam identitas menuju bangsa yang satu, yakni bangsa Indonesia. Birokrasi yang satu dan padu dapat menciptakan sistem pelayanan yang sama, baik dan diterima oleh masyarakat yang beraneka ragam. Ideologi nasional
merupakan seperangkat nilai-nilai yang diterima dan disepakati. Jika suatu masyarakat meskipun berbeda-beda, tetapi menerima satu ideologi yang sama, maka memungkinkan masyarakat tersebut bersatu. Bagi bangsa Indonesia, nilai bersama yang bisa mempersatukan masyarakat Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan nilai sosial bersama yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Misalnya, Pela Gadong sebagai nilai bersama yang dijunjung oleh masyarakat. Orang-orang yang dirugikan dan miskin sulit untuk mau bersatu atau merasa satu bangsa dengan mereka yang diuntungkan, serta yang mendapatkan kekayaan secara tidak adil. Banyak kasus karena ketidakadilan, maka sebuah masyarakat ingin memisahkan diri dari bangsa yang bersangkutan. Masyarakat dapat menemukan dan menyepakati nilai-nilai fundamental yang dapat dijadikan rujukan bersama mengenai dinamika integrasi nasional di Indonesia. Sejak kita bernegara, tahun 1945, upaya membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman waktu itu. Proses ini telah berhasil menyelesaikan kasus disintegrasi yang terjadi di Aceh sejak tahun 1975 sampai tahun 2005. Melalui Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yaitu lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Dengan deklarasi ini, maka terjadi integrasi wilayah teritorial Indonesia. Dinamika integrasi elit masa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan. Kegiatan yang bersifat mendekatkan elit dan massa akan menguatkan dimensi vertikal integrasi nasional. Integrasi tingkah laku dengan lembaga dan birokrasi yang terbentuk, maka orang-orang dapat bekerja secara terintegratif dalam suatu aturan dan pola kerja yang teratur, sistematis, dan bertujuan. Baiklah, saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya yang telah saya peroleh di nagari ini. Pertama, saya pernah mengolah kotoran sapi menjadi biogas. Kedua, saya bergotong royong serta ikut dalam musyawarah yang diadakan dalam nagari. 3. Berpartisipasi dalam festival kesenian rakyat. 4. Mengikuti lomba O2SN tari kreasi tradisional. 5. Dan juga pernah mengikuti lomba bahasa Indonesia dengan tema Bakaba Jo Bahaso Minang dalam peringatan Bulan Bahasa dan Sastra. Serta saya pernah ikut memeriahkan Hari Pancasila dengan memakai baju adat. Ikut serta dalam lomba makanan khas tradisional. Dan saya juga pernah ikut andil dalam acara ulang tahun Pasaman Barat. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya share kepada teman-teman mengenai pengalaman saya. Bagi teman-teman yang tertarik ingin bergabung di universitas kami, saya akan menjelaskan sedikit tentang Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi. Kami memiliki 2 fakultas, ada Fakultas Ilmu Kesehatan dan Fakultas Ilmu Sosial. Di Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi ini memiliki 10 program studi. 1. D3 Keperawatan, selanjutnya D3 Kebidanan, selanjutnya S1 Keperawatan, S1 Farmasi, S1 Gizi, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Administrasi Publik, S1 Hukum, S1 Akuntansi, dan profesi nurse. Baiklah, bagi teman-teman yang ingin bergabung di Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi, berikut PMB yang telah saya bagikan, silakan teman-teman cek. Demikian penjelasan video kali ini. Saya memohon maaf apabila terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.